Ya. Selamat malam, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kami dari tim Karpuis, saya Christian Utama Putra. Saya Joshua Geraldi Alasan Hisiralahi. Saya Christian Panji Perkasa Irwaj. Di sini kami akan mempresentasikan makalah atau esai kami yang berjudul Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan oleh DPR. Latar belakang yang kita akan bahas yaitu yang pertama ada kasus korupsi, yang kedua ada kedudukan koruptor, yang ketiga ada hukuman khusus kepada pelaku-pelaku koruptor, yang keempat tentang RUU perampasan aset yang akan kita bahas nanti, yang kelima ada rumusan masalah, yang keenam ada tujuan. Untuk kasus korupsi, kita mengambil 3 contoh kasus korupsi. Yang pertama ada kasus korupsi EKTP tahun 2009. Yang kedua ada kasus korupsi asuransi Jiwasraya pada tahun 2018. Yang ketiga ada kasus korupsi Bansos 2019. Yang kedua ada kedudukan koruptor. Kebanyakan yang seperti yang kita tahu, kedudukan koruptor ini seperti para pejabat atau menteri atau orang-orang yang memiliki kewenangan lebih atau kewenangan besar di instansi pemerintahan. Yang ketiga, hukuman hukuman para koruptor. Mereka para koruptor yang sudah melakukan korupsi yang sudah merugikan negara hanya dipenjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak hanya 1 miliar. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu tentang RUU Perampasan Aset. Apa itu RUU Perampasan Aset? RUU Perampasan Aset adalah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan cara menyita kembali aset yang diduga didapatkan dari tindak pidana tersebut. Lalu masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Untuk awalan, kita akan membahas tentang pengertian politik secara umum. Jadi menurut KBBI, politik adalah suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan juga dasar-dasar pemerintahan. Lalu teori-teori politik oleh para ahli. Ahli pertama yaitu Andrew Haywood. Menurut beliau, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk bisa membuat, mempertahankan, serta mengamandemenkan peraturan umum yang bisa mengatur suatu kehidupan. Yang kedua, ada Gabriel A. Almond. Beliau berpendapat bahwa politik merupakan suatu kegiatan yang berhubungan erat dengan kendali pengambilan keputusan publik dalam kehidupan masyarakat tertentu pada suatu wilayah tertentu. Yang ketiga ada Aristoteles. Beliau berpendapat politik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh warga guna mewujudkan kebaikan bersama. Lalu masuk ke RUU Perampasan Aset. Di sini kami mengambil 3 pendapat dari para ahli. Yang pertama ada Didik Mukrianto. Beliau berpendapat bahwa menurutnya keputusan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset ini sangat bergantung kepada Presiden sendiri. DPR hanya menunggu surat Presiden atau Supres dan draft RUU naskah Akademi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Lalu ada Lalola Esther. Menurut beliau, RUU Perampasan Aset ini diharapkan bisa menjembatani norma illicit enrichment yang sebetulnya sudah ada di UNCAP tapi belum ada dalam undang-undang kita. Lalu ada Bambang Wuryanto atau biasa dikenal sebagai Bambang Pacul. Menurut beliau, RUU Perampasan Aset ini bisa segera disahkan, tetapi harus bicara dengan para ketua partai. Ya, sekarang masuk ke dalam bab 3, yaitu pembahasan. Yang pertama, mengapa RUU Perampasan Aset harus segera disahkan? Banyak agar pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat bertindak secara cepat dan efektif dalam menangani kasus pidana korupsi dan pencucian uang tanpa proses yang panjang dan rumit. Yang kedua, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan RUU Perampasan Aset jika seandainya benar-benar disetujui dan disahkan oleh DPR.
Ya, jawabannya mempermudah proses penyelidikan dan peradilan, menimbulkan efek jera dan takut. Yang ketiga, bagaimana keseriusan DPR dan pemerintah dalam penyusunan dan pengesahan RUU perampasan aset. Sebenarnya DPR dalam posisi ini itu menunggu surat presiden atau supres dan juga draft RUU dan naskah akademi rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana. Jadi apa saja kelebihan dan kekurangan dari RUU perampasan aset? Yang pertama, kelebihan meningkatkan kinerja penegak hukum dan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi maupun pencucian uang, memberikan efek takut kepada orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terus meningkatkan perekonomian negara, bukan hukum yang ambigu karena aset tidak berhubungan dengan tindak pidana juga dapat disita, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Apa RUU perampasan aset benar-benar diperlukan? RUU perampasan aset sangat diperlukan karena hukum yang saat ini masih banyak yang merasa kurang adil dalam peradilan penindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Sekarang masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan. RUU perampasan aset sangat diperlukan karena saat ini hukum yang masih dirasa kurang adil dalam penindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dengan adanya RUU perampasan aset, harta yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut dapat disita dan digunakan untuk kepentingan negara, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegak hukum dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, RUU perampasan aset dianggap sangat penting dan memberikan efek positif bagi negara. Jadi sekian presentasi dari kami mengenai makalah kami yang berjudul Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tak kunjung disahkan oleh DPR. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.